Di belahan dunia lain, Lord yang kini sedang mengendap-endap seperti pencuri saat netra coklat wanita itu menangkap beberapa sosok polisi yang sedang berjaga di depan apartemen dan juga ada beberapa petugas kepolisian mencari di sekitaran apartemen di mana Lord tinggal. Sial, umpat Lord. Wanita yang sudah berhasil masuk ke dalam unitnya untuk membersihkan diri dan berpakaian rapi, tapi sialnya dia harus menghadapi penjagaan yang dilakukan para petugas kepolisian. Lot mengintip di balik tembok tangga darurat. Ia melihat beberapa dari petugas kepolisian menaiki lift. Mungkin mereka akan memeriksa unit apartemen Lot. Sial, kembali lagi wanita itu mengeluarkan umpatan. Aku harus cepat keluar dari sini. Bisa gawat kalau mereka memasuki apartemen milikku. Mereka akan tahu kalau aku baru saja dari sana. Gumam Lot kebingungan untuk berbuat apa. Aku harus bagaimana sekarang? Gumamnya lagi. Sambil bolak-balik di depan tangga darurat. Sial, aku seharusnya pergi dari sini, lirih Lot. Wanita itu pun berjalan ke arah area belakang apartemen mewah itu. Lot berjalan sambil menundukkan kepalanya ketika berpapasan dengan para pekerja di apartemen yang ia tinggali. Lot memasuki ruangan khusus penyimpanan barang-barang keberhasilan ketika maniknya melihat beberapa polisi berjalan ke arahnya. Dengan jantungnya berdetak kencang dan tubuh yang gemetar, Lot bersembunyi di dalam ruangan itu. Para polisi yang melakukan berkeliaran di sekitar apartemen untuk melakukan pencarian pada tahanan yang sedang melarikan diri. 2 orang polisi sedang melakukan pencarian di bagian area belakang apartemen. Setiap ruangan tidak luput dari pemeriksaan mereka. Kini kedua polisi itu berhenti di depan ruangan penyimpanan barang-barang kebersihan di mana Lot bersembunyi tadi. Kau periksa di sini, aku akan memeriksa bagian yang lain, ujar salah satu dari mereka. Baiklah, berikan aku kabar kalau kau menemukan tanda-tanda keberadaan wanita itu, sahut petugas kepolisian yang kini bersiap untuk melakukan pemeriksaan di ruang kebersihan. Baik, berhati-hatilah. Petugas kepolisian itu pun meninggalkan temannya sendiri yang akan memeriksa ke dalam ruangan di mana ia berdiri sekarang. Pria dengan pakaian serba hitam itu pun membuka ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang perlengkapan kebersihan. Pria dengan tubuh tinggi tegap itu menelisik setiap ruangan. Di juga semua lemari penyimpanan tidak luput dari mata tajam pria itu. Polisi itu kini berjalan ke arah ruang ganti. Dia membuka satu persatu pintu ruang ganti tersebut, dan kini ia berada di pintu terakhir ruang ganti tersebut yang tertutup rapat. Polisi itu memicingkan mata tajamnya dan menajamkan pendengarannya. Ia mengulurkan tangannya untuk menggapai handle pintu dan bermaksud membukanya, tapi pintu itu terkunci dari dalam. Halo, apakah ada orang? Seru polisi itu, suaranya pun menggema di ruangan sunyi itu. Hei, apakah ada orang? Serunya kembali, kali ini tangan kerasnya mengetuk kuat pintu kamar ganti tersebut. Klek, tidak lama pintu itu terbuka dan sesosok laki-laki keluar dari sana dengan seragam biru yang khusus bagi pekerja kebersihan di apartemen mewah dan terkenal itu. Maaf tuan, salah sosok yang kini berdiri di depan polisi yang menatap lekat dirinya. Kau sedang apa di sini? Tanya sang polisi dengan tatapan lekat menatap sosok di depannya yang menutupi wajahnya dengan masker dan kepalanya dihiasi topi yang senada dengan seragamnya. Saya sedang berganti pakaian, tuan, ujar sosok itu yang suaranya disengaja seberat mungkin. Polisi itu terus saja menatap pria di hadapannya lekat dan tajam. Polisi itu juga menelisik penampilan pria di depannya dengan serius. Apa kau melihat wanita di sekitaran sini? Tanya sang polisi sambil memperlihatkan selembar foto seorang wanita padanya. Pemuda itu pun menggeleng pelan. Saya baru di sini, tuan, sahut pemuda tersebut. Baru, tanya sang polisi. Iya, tuan, jadi saya belum mengenal para penghuni apartemen ini, jawab pemuda itu. Begitu rupanya? Iya, tuan. Kalau tidak ada lagi yang Anda tanyakan, saya permisi untuk melakukan pekerjaan saya, tuan. Izin pemuda itu yang suaranya dibuat berat. Baiklah, silakan, balas sang polisi dan dia pun memberi jalan kepada pemuda yang masih mengenakan masker itu. Permisi, pamit pemuda itu. Gumam polisi yang kini memeriksa kamar ganti yang dikenakan pemuda tadi. Dengan derap langkah terburu-buru pemuda itu keluar dari ruangan kebersihan itu
dan berjalan ke arah pintu belakang bangunan apartemen itu yang biasa dilalui oleh para pekerja keluar masuk. Dengan napas yang memburu, pemuda itu kini sudah berada di luar area apartemen. Ia bersembunyi di balik tembok kokoh dan tinggi. Ia membuka masker di wajahnya dan juga topi yang menutupi kepalanya. Tapi ada yang aneh, seketika pemuda itu berubah menjadi sosok wanita, yaitu Lord. Lord memegangi dadanya yang berdegup kencang. Wanita itu mengusap keringat di wajahnya. Dia menarik napas lega saat berhasil keluar dari jalur pencarian. Lord yang ketakutan sejak berada di ruang kebersihan saat petugas kepolisian memasuki ruangan itu, segera saja Lord bersembunyi di dalam ruangan ganti, dan keberuntungan datang padanya saat sepasang seragam khusus office boy tergantung di balik pintu. Lord pun mengganti pakaiannya dan ia juga mengubah penampilannya sebagai pemuda. Wajahnya ia tutupi dengan masker khusus untuk para pekerja dan juga topi yang senada dengan seragamnya. Di sini Lord sekarang di dalam mobil taksi yang akan mengantarkannya ke mansion suaminya Malvin. Ia begitu lega saat sudah menjauh dari area apartemen. Beruntung karena dirinya membawa sejumlah uang yang ada di lemari pakaiannya tadi. Lord masih mengenakan seragam kebersihan. Pakaiannya tadi ia sudah memasukkannya ke dalam tong sampah. Jadi dengan berat hati dan terpaksa, wanita itu memakai pakaian ala office boy untuk bertemu suaminya. "Aku sudah tidak sabar bertemu denganmu, sayang. Kau tahu aku membawakan kabar bahagia untukmu, sayang," monolog Lord sambil tersenyum sendiri. "Oh Tuhan, aku ingin sekali cepat bertemu dengannya," gumam Lord dengan wajah berbinar. Tak berselang lama, Lord sudah berada di depan bangunan mansion mewah bertingkat 3. Dengan perasaan bahagia, Lord memasuki gerbang itu yang sedang lengah dari penjagaan. Lord menaiki tangga untuk sampai ke depan pintu kokoh mansion Malvin suaminya. Tanpa basa-basi, Lord langsung membuka pintu mansion itu yang lagi-lagi lengah dari penjagaan. Dengan senyum bahagia terukir di wajah kusamnya, Lord memijakkan kakinya di setiap anak tangga yang akan membawanya ke arah kamar sang suami. Lord kini berada di depan kamar Malvin. Ia dengan semangatnya dan tanpa rasa malu langsung membuka kamar mewah itu. Senyum ceria dan bahagia Lord memudar seketika saat dirinya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya itu sedang tidur bersama dengan seorang wanita yang sangat ia kenal dalam keadaan berpelukan dan hanya selimut tebal yang menutupi tubuh polos mereka. Lord menggertakkan giginya dan garis wajahnya kini mengeras dan berubah merah darah. Dada Lord tiba-tiba sesak dan terlihat naik turun. Begitu kencangnya. Air matanya pun sudah mengalir membasahi wajah kusut wanita yang kini manik matanya berubah merah dan menatap tajam pada kedua manusia bejat di hadapannya. "Ah, matilah kalian." Jelek, jelek.